Pengembang Kalimantan bangun properti di IKN, groundbreaking pekan depan. Deputi Investasi dan Pendanaan Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), Agung Wicaksono membeberkan, minggu depan bakal ada groundbreaking lagi di IKN. Salah satu yang akan dibangun adalah bangunan mixed use yang akan dilakukan oleh pengembang lokal asal Kalimantan. Rencananya, groundbreaking akan dilakukan pada 20 hingga 21 Desember 2023. Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan hadir untuk acara groundbreaking ini. Agung menuturkan, target groundbreaking yang akan dilakukan minggu depan akan ada 3 bidang. Pertama, area hijau atau green area yang berfokus pada reboisasi atau penghijauan di dekat sumbu kebangsaan hingga rehabilitasi lahan bekas pertambangan. Hal itu dilakukan karena IKN ditargetkan menjadi kota hutan berkelas dunia yang 65% wilayahnya merupakan hutan. Selanjutnya adalah pelengkap ekosistem sumbu kebangsaan. Sumbu kebangsaan ini adalah kawasan yang pertama kali dihuni tahun depan terutama di kawasan 1A nanti di sini kita lihat ada ekosistem yang sifatnya adalah hunian, beberapa pengembang properti termasuk properti yang datang dari Kalimantan pengembangnya, tutur Agung dalam media briefing yang dilakukan secara online, Jumat, 15 Desember 2023. Agung menjelaskan, proyek yang akan dibangun nantinya berupa bangunan mixed use yang lokasinya berada di dekat rumah susun Hankam. Kalau ini nanti lokasinya akan lebih dekat ke perumahan para aparatur Hankam, para polisi dan TNI. Itu nanti areanya di sekitar sana. Intinya kan orang tinggal di apartemen, tinggal di rumah susun perlu bisa belanja di dekatnya, perlu ada sekolahnya di sekitarnya. Nah itu yang akan dilakukan oleh investor properti dari Kalimantan tadi, ungkapnya. Selain properti, nantinya akan ada groundbreaking transportasi umum. Transportasi ini, kata Agung, akan berbasis listrik. Ketiga, groundbreaking lembaga negara dengan pendanaan non-APBN, yaitu rumah sakit pemerintah dari Kementerian Kesehatan. Fasilitas rumah sakit ini akan digunakan untuk pejabat negara. Jadi kalau dikatakan IKN kota untuk aparat saja, memang untuk rumah sakit pemerintah diarahkan untuk melayani aparat negara. Tapi kita sudah ada 3 rumah sakit di groundbreaking dan 3 rumah sakit itu swasta semua dan fungsinya penekanannya untuk melayani masyarakat, paparnya. Investor Cina, Malaysia CS mulai masuk IKN 2024. Otorita Ibu Kota Negara, (OIKN), Nusantara mencatat ada 9 perusahaan baru yang akan masuk ke IKN mulai tahun depan. Semuanya bakal memprakarsai pembangunan perumahan. Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan ke-9 perusahaan ini masuk proyek di IKN dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU. Adapun 3 dari perusahaan tersebut berasal dari luar negeri, yakni Citik Construction dari Cina, Maxim dan IJM dari Malaysia. Setengah dari jumlah proyek yang akan mereka garap ini sudah sampai pada fase feasibility study, FS. Ini 9 perusahaan yang ada, 3 diantaranya asing dan sudah dialihkan ke OIKN, setelah ini FS kita lakukan dan setelah itu ditender. Mereka akan tetap ditender, tapi mereka punya hak istimewa, ujarnya dalam media briefing, Jumat 15 Desember. Perusahaan lainnya berasal dari investor dalam negeri, yakni Summarecon yang berencana membangun 6 tower hunian ASN, Trinity Land yang bakal membangun 8 tower hunian ASN, dan PT Nindya Karya membangun 8 tower untuk pekerja sipil. Kemudian ada PT Ciputra yang akan membangun 10 tower dan 20 tower HUC, under FS, serta PT Rockfields Property Indonesia membangun 3 tower dan 30 unit rumah tapak. Sementara untuk Citik Construction Cina akan membangun 60 tower, Maxim Malaysia akan membangun 10 tower hunian ASN, dan IJM Malaysia akan membangun 20 tower hunian ASN. Kita targetkan mereka memulai pembangunan di 2024, pungkas Agung.
Otorita pastikan IKN jadi kota inklusif dan ramah perempuan. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengatakan IKN di Kalimantan Timur akan dibangun sebagai kota yang inklusif dan ramah perempuan, sebagaimana salah satu prinsip pembangunan IKN dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2023 tentang perincian rencana induk IKN. Inklusivitas dan kesetaraan gender ini layaknya yang menjadi prinsip pembangunan, kata staf khusus bidang pembangunan berkelanjutan Kepala OIKN Diani Sadiawati di Jakarta, Kamis. IKN, kata Diani, akan menjadi kota yang aman, nyaman, dan terjangkau oleh penduduknya termasuk anak, perempuan, kelompok lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Diani menjelaskan pelibatan masyarakat lokal terutama perempuan menjadi fokus OIKN. Salah satu langkahnya adalah pelatihan penanaman hidroponik, pembuatan batik, kue, menjadi barista. Dengan begitu, perempuan di IKN diharapkan akan memiliki banyak kesempatan. Saya rasa ini salah satu hal yang menjadi poin bahwa perempuan dimanapun sebenarnya punya kemampuan, dan mereka malah yang sekarang ini memimpin dari desa sekitar IKN, kata Diani. Menurut dia, taraf perekonomian masyarakat sekitar IKN dapat meningkat dengan adanya IKN. Dia mengatakan untuk menunjang IKN sebagai kota yang inklusif, OIKN akan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana dasar dengan kerja sama berbagai pihak, seperti sekolah, rumah sakit, pasar supermarket, dan lainnya. Namun, ia juga mewanti-wanti bahwa pembangunan IKN tidak serta-merta langsung terrealisasi, melainkan membutuhkan proses. Tentu jangan khawatir untuk ibu-ibu muda yang suaminya juga PNS, pegawai negeri sipil, dan TNI, Polri tentu kita akan menyediakan sarana dan prasarana, dan memang perlu diperhatikan tahapannya. Tentu dalam proses pemindahan pada 2024, kita juga sudah melakukan inventarisasi siapa yang akan pindah dan kebutuhannya, kata Diani. Ia mengatakan bahwa IKN juga akan mengusung konsep kota berkelanjutan dengan semboyan kota yang layak huni, livable city, seperti penerapan akses kota dalam 10 menit perjalanan, dan juga IKN akan menjadi lovable city atau kota yang dicintai masyarakat dengan mengedepankan indeks kebahagiaan. Adapun pembangunan IKN diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Pembangunan ibu kota baru tersebut diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp466 triliun hingga 2045. Pendanaan pembangunan IKN ditargetkan sebanyak 80% berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha atau investasi, serta 20% dari APBN.